Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Eh, Sebelumnya ini dengan Mas siapa? Dengan Mas Ari, Mas. Oh ya, Mas ini sudah bekerja atau masih kuliah? Saya masih kuliah, Mas. Mahasiswa semester akhir saya. Wah, nggak lama lagi ya. Kuliahnya ini udah semester akhir. Semoga kuliahnya lancar dan segera lulus. Terima kasih ya, Mas. Oke, sama-sama. Baik, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mardian Stegar. Di sini saya sebagai konselor yang akan mendampingi Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bagaimana dengan kabarnya hari ini, Mas Arik? Eh, Kabar saya, puji Tuhan, baik, Mas. Oh, syukurlah kalau begitu. Apakah Mas Arik sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Oke, sebelumnya baru pertama kali ini sih, Mas. Oke, sebelumnya perlu saya jelaskan, saya sampaikan, konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahan yang dialami gitu. Jadi konseling ini ada asas-asasnya, Mas. Jadi salah satu asasnya itu asas kerahasiaan. Jadi yang mengetahui permasalahan Mas ini hanya saya dan Mas saja gitu. Baik, apakah Mas sudah mengerti? Eh, Sudah, Mas. Baik, eh, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mas. Oke, kita duduknya santai aja ya, Mas. Ya, Baiklah, coba Mas ceritakan apa permasalahan yang Mas alami. eh, jadi begini, Mas. Saya Ya, itu sebenarnya ingin berhenti merokok, tapi misalnya ketika saya kumpul bareng teman-teman, saya kembali merokok lagi, Mas. Masalahnya itu. saya merasa bangga dengan niat Mas yang ingin berhenti merokok gitu ya. Jadi ini suatu langkah bagus untuk awal yang baik untuk Mas dalam berhenti merokok gitu. Ya, Mas. Terima kasih ya. Oke, tadi Mas bilang ingin berhenti merokok ya, tapi ketika Ya, bersama teman Mas merokok lagi. Jadi bisakah Mas ceritakan lebih lanjut gitu? Ya, Mas. Jadi begitulah, Mas, masalahnya ketika bersama teman-teman itu saya terkadang merasa tidak enak karena mungkin alasan bersama ya, kebersamaan gitu. Jadi saya merokok lagi. Mas mengatakan kalau bersama teman Mas merasa tidak enak karena alasan Ya, kebersamaan ya Mas. Jadi karena itu Mas merokok lagi. ya, Mas. Jadi ya begitulah. Sebelumnya orang tua Mas sudah mengetahui apakah belum kalau Mas ini merokok. Eh, Sudah mengetahui sih, Mas. Orang tua ya sudah capek menasehati saya. Oh, baik, bagaimana sikap orang tua ketika itu melihat Mas merokok? Ya, orang tua yang menasehati saya, Mas, agar jangan merokok lagi. Setidaknya kalau belum bisa orang tua nyaranin ya mengurangi lah. Itu sih kata orang tua saya. Selain orang tua juga telah menasihati agar berhenti merokok, apakah Mas sudah berbicara gitu, terus terang kepada teman-teman kalau sebenarnya Mas itu pengen berhenti merokok? Sudah sih, Mas, tapi teman-teman tetap tidak mengerti dengan saya. Dengan saya bicara seperti itu, sebenarnya hmm,
Saya ya terus terang sih sama mereka, tapi ya mereka bilang, "Udahlah, sebenarnya saya tidak enak, tapi ya mau gimana lagi, diejek-ejek teman-teman soalnya." Takut diejek teman-teman gitu ya. Ya, terus bagaimana Mas? Ya karena itu saya merokok lagi, Mas. Saya jadi nggak enak karena mereka teman-teman saya. Oh, jadi bagaimana perasaan Mas ketika merokok lagi gitu? Ketika merokok lagi bersama teman-teman saya merasa nyaman dengan mereka. Kalau ngobrol jadi lebih nyambung. Oh ya. Jadi merasa betah dan nyaman ya ketika merokok bersama teman. Walaupun sebenarnya di hati merasa menyesal ketika merokok lagi. Ya. Iya, Mas. Jadi saya bingung harus bagaimana. Di satu sisi saya merasa nyaman, tapi di lain sisi saya merasa menyesal ketika kembali merokok gitu. Ya, saya dapat memahami apa yang Mas rasakan. Jadi saya harus bagaimana ya, Mas? Eh, Sudahkah Mas menanamkan dalam diri kalau benar-benar ingin berhenti merokok gitu, Mas? Sebenarnya belum sih, Mas. Oh, jadi merasa belum bisa sepenuhnya ya untuk berhenti merokok gitu. Ya karena belum yakin juga sih, Mas. Ya karena itulah saya merasa bingung bagaimana cara agar saya benar-benar berhenti merokok. Eh, Mas merasa bingung dan kecewa karena sampai saat ini belum bisa sepenuhnya berhenti merokok. Begitu ya? Ya, Mas. Ya. Jadi merasa tidak yakin dengan diri sendiri dengan atau dengan teman karena itu Mas merokok lagi. Nah, walaupun sebenarnya Mas sendiri sudah tahu dan merasakan gitu ya dampak dari merokok itu. Betul sekali, Mas. Eh, saya sudah tahu bagaimana dampak dari merokok itu. Tapi di lain sisi saya masih tetap saja merokok dengan teman-teman saya karena alasan kebersamaan. Jadi Mas sebenarnya sudah mengetahui bagaimana dampak dari merokok itu ya Mas. Namun tetap saja merokok jika bersama teman karena merasa tidak enak gitu. Ya, iya Mas, betul sekali. Jadi saya merasa bingung bagaimana caranya agar teman mengerti posisi saya. Mas merasa bingung kan bagaimana cara teman-teman bisa mengerti keadaan Mas saat ini gitu ya. Apakah Mas sudah pernah menyampaikan kepada teman-teman kalau bahwa ingin berhenti merokok lagi? Belum Mas, tapi saya ingin mencoba menyampaikan kepada teman saya, mereka maksudnya bahwa saya ingin berhenti merokok. Oh, oke baik. Itu ide yang bagus. Selain itu harus Ya, Mas. berkomitmen ya pada diri sendiri bagaimana seharusnya Mas untuk berhenti menolak ketika teman-teman menawari rokok gitu ya Mas. Nah, oke, selanjutnya apakah ada permasalahan atau yang ingin Mas sampaikan? Tidak ada Mas, yang saya alami hanya itu saja. Oke, baik. Kalau gitu konseling ini kita cukup sampai di sini. Kemudian untuk selanjutnya jika mungkin Mas Ari punya permasalahan atau permasalahan merokok ini belum selesai, Mas bisa datang lagi ke sini untuk bercerita ya, Mas. Oh, oke Mas, terima kasih ya atas layanan konselingnya. Oke, sama-sama. Selamat sore ya, Mas Ari. Selamat beraktivitas. Selamat sore Mas. Ya.